Ya. Terima kasih teman-teman sudah berada kembali di acara malam hari ini di Genco Rupi. Seperti biasa, Genco Rupi selalu menghadirkan speaker yang luar biasa dan sangat inspiratif. Tema malam hari ini adalah bagaimana cara sosial media marketing sangat berpengaruh dalam perkembangan bisnis secara digital ini. Pembicara malam hari ini adalah Saudara Fadli Nurman Hasan Abdullah. Beliau ini salah satu pakar ya dari tim dari Mana. Nah, Mana itu nanti bisa lebih detailnya bisa diinformasikan sama Mas Fadlinya. Silakan Mas Fadli untuk memperkenalkan diri, profil pribadi sama Mana. Oke. Sebentar ya, ini di rumah saya lagi azan. Sebentar. Iya. Saya informasikan kepada teman-teman, nanti kalau kebetulan pemateri menyampaikan makalah ya, bisa klik langsung di pojok kanan atas tulisan right sidebar di sana, terus kemudian ada desktop share to, itu diklik aja, nanti bisa muncul materi dari yang disampaikan oleh speaker. Oke, ini sudah terlihat atau belum share screen-nya? Di tampilan saya soalnya nggak ada. Mas Obel. Ada nggak ya? Oh, sebentar. Iya. Sudah muncul tampilannya? Sudah muncul. Sudah muncul ya? Iya, sudah. Oke, ini sambil menunggu azannya sebentar lagi ya. Masih azan soalnya. Ya, boleh. Saya ulangi lagi untuk teman-teman yang baru bergabung di Genco Rupi, karena pemateri juga menyampaikan materinya melalui PPT, bisa diklik di desktop masing-masing di right sidebar, kemudian di pojok kanan atas, lalu teman-teman bisa melihat materinya di klik desktop share to, nanti bisa kelihatan makalah yang disampaikan oleh pemateri. Seperti biasa, Genco Rupi ini selalu disponsori oleh Watereri ya. Watereri ini berproduk sanitizer, ada 3 macam produk dalam satu paket, yaitu hand sanitizer, sebenarnya hand soap, lalu kemudian pink sanitizer. Itu sangat berguna sekali, apalagi dengan kondisi saat ini karena pandemi, kita harus selalu jaga kesehatan, jaga jarak. Jadi Watereri ini juga kandungannya tidak mengganggu kulit ya, karena kita juga ada aloe vera-nya juga di kulit lembut di kulit seperti itu. Teman-teman juga nanti ini bisa langsung transaksi juga di acara Genco Rupi ini untuk membeli produk dari sponsor kita yaitu Watereri, dapatkan spesial free ongkir khusus malam ini saja. Nah, bagaimana Mas Fadli, bisa dimulai? Oke, bisa. Sebentar ya. Oke, selamat sore semuanya. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Senang sekali rasanya bisa berjumpa untuk pertama kalinya dengan rekan-rekan sekalian. Ini saya panggil rekan-rekan saja ya. Nah, jadi pada kesempatan malam hari ini, sore hari ini, saya dipercaya oleh rekan dari Beyondco untuk bisa menyampaikan dari peran sosial media marketing bagi efek perkembangan bisnis di era digital. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenankan saya untuk bisa perkenalkan diri saya sendiri dulu. Saya Fadli Nurman Hasan Abdullah. Saya bekerja di Mana Asia, ya tepatnya di divisi Business Development. Nah, di sana saya memiliki berbagai macam produk terkait dengan software atau aplikasi. Nah, di Mana sendiri itu saya dan rekan-rekan kerja saya itu memiliki software yang namanya Mana. Ini maaf sebelumnya, ini ada suara nafas atau suara apa ya?
Soalnya kedengeran. Maaf. Ini suara apa ya, Mas Mas Obel? Masih ada suara? Oke, udah mulai. Silakan dilanjut. Oke. Nah, jadi pada malam hari ini atau AC. Iya. AC ya? Tapi sempat AC di ruangan saya mungkin. Oh iya. Oke. Nah, ini udah benar. Sip. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, sore hari ini, saya mau sharing sedikit ya tentang sosial media marketing. Nah, nanti lebih tepatnya kan karena ini sesi semacam ada tanya jawab dari moderator. Nanti moderator menyampaikan beberapa pertanyaan yang nanti kedepannya akan saya jawab. Nah, ini mungkin dari rekan-rekan sekalian bisa menyimak dari pembahasan yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan saja jaringannya bisa lancar ya, nggak ada kendala, nggak ada halangan. Semoga IndiHome sedang baik-baik saja. Oke, mungkin Abel bisa dilanjutkan untuk materinya terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Oke. Bakal tadi itu disampaikan dulu. Siap. Oke, masuk ke slide pertama. Nah ini Oke, udah muncul ya slide-nya. Oke, masuk ke slide pertama. Jadi ini pertanyaan umum sebenarnya. Apa itu sosial media marketing? Ya, sudah. Jadi secara umum sosial media marketing itu adalah proses marketing dari berbagai jenis marketing ya yang dilakukan lewat media sosial. Nah, biasanya digunakan di Facebook, di Instagram, di Twitter, atau sekarang yang lagi hits di YouTube ya. Karena kan banyak AdSense yang dimasukkan oleh YouTuber dan itu mereka mendapatkan banyak sekali uang atau uang iklan yang berpuluh-puluhan juta bahkan ratusan juta. Nah, si HubSpot itu mengatakan bahwa sosial media marketing itu adalah sebuah aksi pembuatan konten. Nah, jadi konten ini yang nantinya akan menarik perhatian masyarakat itu sendiri. Jadi secara intinya atau secara garis besar, jadi sosial media marketing itu adalah kita memproduksi konten atau membuat konten yang nantinya akan diproduksi atau ditampilkan di berbagai macam platform media sosial, entah itu Facebook, entah itu Instagram, atau YouTube. Nah, untuk saat ini yang tadi saya katakan bahwa di YouTube itu sekarang lagi hits atau banyak sekali platform-platform yang baru ya semacam startup ya. Startup itu mereka menaruh iklan di YouTube. Nah, di sana. Nah, itu sempat saya riset juga berapa tarifnya. Nah, jadi ini sekedar informasi aja. Jadi tarif untuk memasang iklan di YouTube selama sebulan itu kurang lebih sekitar 800.000. Itu versi yang paling murah. Nah, bahkan kalau misalnya bertahan 3 bulan tuh sekitar kurang lebih 3 juta untuk memasang iklan di YouTube. Itu salah satu platform. Nah, kalau di Instagram juga ada. Nanti selanjutnya kita bahas. Nah, lanjut ke selanjutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana efek sosial media untuk bisnis online? Nah, ini menjadi pertanyaan umum juga terutama bagi orang-orang yang pemain baru dalam bisnis atau biasanya bisnis online. Nah, apa sih efek yang ditimbulkan dengan adanya kita bermain sosial media untuk bisnis kita? Nah, hal pertama yaitu adalah meningkatkan brand awareness. Jadi brand awareness ini maksudnya adalah menjadi sesuatu hal yang paling bermanfaat karena dalam hal ini orang-orang itu akan sadar dengan adanya
dengan adanya merek kita. Nah, dari sini kita perlu yang namanya sosial media karena untuk mengencourage atau mendorong adanya sosial media. Sebentar. Ini takutnya saya nyampein nggak ada yang dengerin. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Maaf nih, keputus-putus soalnya ya. Ada kok mas? Oke, ada ya. Sip. Takutnya saya ngomong nggak kedengeran. Oke, saya lanjutkan. Oke, nggak apa-apa, saya lanjutkan. Nah, jadi di sini dengan adanya meningkatkan kesadaran brand awareness maksudnya. Nah, dari situ si customer kita, calon customer kita itu mereka akan menotis ya. Istilah notice itu menandai, oh ternyata ada merek ini toh, oh ternyata ada produk ini toh, kayak gitu. Dari situ calon customer kita itu akan tertarik, seenggaknya untuk kepo dulu nih, untuk tahu, untuk pengen tahu, oh ternyata untuk mendapatkan produk ini di platform ini toh, oh ternyata lihatnya di sini, di Instagram akunnya ini, kayak gitu. Jadi dengan seperti itu nanti secara otomatis akan meningkatkan brand awareness dari produk kita, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mendapatkan feedback. Nah, bentar dulu. Oke, Mas Sobel udah masuk sini. Sudah masuk ini. Sudah ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, mohon maaf nih teman-teman. Ya, jadi ya kalau yang namanya online ya virtual ya pasti kendalanya seperti ini. Gak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana efek sosial media untuk bisnis online? Yang kedua, yaitu mendapatkan feedback produk dan strategi pemasaran. Nah, ini penting. Ini menjadi poin penting. Kenapa? Karena yang namanya kita meng-create produk atau membuat suatu produk, itu kita pasti butuh yang namanya feedback atau semacam ulasan atau semacam istilahnya testimoni. Ini gimana nih produknya, enak nggak? Kira-kira kurang apa ya? Nah, dari situ secara otomatis akan ada penyempurnaan dari produk yang sudah kita buat saat itu. Nah, setelah itu juga kita akan mendapatkan strategi pemasarannya seperti apa. Oh, kira-kira kalau misalnya saya coba untuk pemasaran seperti itu bisa banyak mendapatkan customernya. Oh, kalau kayak gini kurang. Nah, di situ pentingnya kita mendapatkan bisa memiliki media sosial untuk bisnis kita. Nah, berikutnya poin yang ketiga yaitu adalah untuk mempelajari kompetitor. Nah, ini kompetitor itu penting ya, karena kita juga harus sadar siapa saingan kita, kira-kira mereka perkembangannya udah sejauh apa. Nah, dari situ kalau misalnya kita di sini sudah tahu mereka strateginya seperti apa, produk-produknya seperti apa, bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara kita seenggaknya meniru atau bahkan membuat yang lebih baik. Nah, itu di situ kita bisa mempelajari bagaimana saingan kita berbisnis. Itu. Nah, selain itu poin yang berikutnya adalah dengan adanya sosial media ini secara otomatis berefek untuk mencapai target penjualan produk kita sendiri. Ini pasti ya, karena ya namanya kita memasarkan suatu produk di suatu media sosial, itu pasti kita ingin dong target penjualan produk kita ini tercapai, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari penjelasan sedikit sosial media. Jadi kan banyak ya, di Twitter ada, di Facebook ada, Foursquare ada, Instagram ada, YouTube ada, LinkedIn ada. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menggunakan Twitter atau menggunakan sosial media lainnya itu sesuai dengan semacam jargon yang dipakai oleh media sosial ini, platform ini. Misalnya Twitter itu kan identik dengan namanya hashtag. Jadi mereka itu untuk bisa
paling tinggi, paling dicari itu hashtagnya paling dicari paling banyak kayak gitu. Makanya kita kalau mau pemasaran di Twitter kita harus pakai hashtag seperti itu. Nah sedangkan kalau Facebook itu pakai like, follow. Nah kalau Foursquare udah kurang. Kalau Instagram, nah ini Instagram itu pasti kita bermain dengan visual atau foto lah, istilahnya foto atau video. Nah ini sedikit sharing aja ya teman-teman sekalian, karena saya juga punya bisnis sampingan juga dengan teman-teman saya bergerak di bidang fotografi dan videografi. Nah ini perkembangan untuk memasarkan suatu produk di Instagram dengan jasa fotografi videografi ini harganya sudah lumayan tinggi teman-teman sekalian. Jadi memang karena bisa dibilang karena Instagram itu sekarang adalah salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh manusia di muka bumi ini kayak gitu. Jadi oleh sebab itu dengan adanya Instagram pasti secara otomatis dengan kita menaruh produk kita di Instagram itu biasanya akan lebih berdampak dibandingkan dengan platform media sosial lainnya seperti itu. Selain itu juga ada YouTube. Nah tadi kalau YouTube itu kan identik dengan watch atau menonton. Makanya kalau tadi saya jelaskan di awal, kalau YouTube itu biasanya naruh AdSense. AdSense-nya itu tadi yang saya katakan sebulan itu bisa paling murah sekitar 800.000 untuk sebulan. Nah itu tergantung teman-teman sekalian kalau misalnya punya bisnis terus mau memasarkan produknya, saya mau masarin produk saya nih di YouTube, budget saya cuma segini. Nah itu harus benar-benar diperhitungkan apakah dengan teman-teman memasang iklan itu sesuai dengan target teman-teman atau tidak. Nah makanya harus bisa menyesuaikan. Jangan sampai di sebelahnya nih yang social media fail. Jadi kayak cuman entah itu platformnya Twitter, Facebook, Instagram, YouTube dan lain sebagainya itu semacam jargonnya itu cuman I sell donuts. Saya hanya menjual donat, saya menjual donat. Nah itu secara otomatis tidak efektif untuk mendapatkan pelanggan kita ke depannya seperti itu teman-teman. Nah ini 5 keuntungan sosial media dalam bisnis. Jadi secara kurang lebih seperti ini poin-poinnya, bahkan bisa lebih banyak teman-teman sekalian. Jadi yang pertama pasti mengenal pelanggan lebih dekat. Pasti ya dengan adanya media sosial yang tadinya jauh itu bisa didekatkan. Jadi kayak gitu. Jadi dengan adanya pelanggan kita ada di Makassar, ada di Papua, ada di Kalimantan, itu mereka bisa dekat karena adanya media sosial kita tadi. Jadi kita bisa mengenal pelanggan kita lebih dekat. Dan kedua adalah membangun dan menarik minat masyarakat. Tentu karena dengan kita memajang bentuk visual yang bagus di media sosial itu pasti akan membangun dan menarik minat masyarakat. Dan berikutnya adalah menjangkau banyak orang, tentu ya. Nah ini saya juga sempat riset juga untuk memasang iklan di Instagram. Itu paling murah itu kalau tidak salah sekitar 25.000 per hari. Dan itu bisa menjangkau sekitar 1.300 sampai 3.200 orang di sekitar kita. Nah itu dengan kita semakin banyak budget iklan kita, itu secara otomatis akan menjangkau lebih banyak orang yang ada di sekitar kita atau di wilayah lain, gitu. Tergantung nanti settingannya seperti apa. Dan berikutnya yang keempat adalah membantu menemukan konsumen dan memperluas target pemasaran. Pasti ya dengan kita adanya menggunakan media sosial, kita akan bisa nih menemukan target konsumen kita seperti apa atau memperluas target pemasaran. Karena dengan adanya kita menggunakan media sosial, secara otomatis mereka ini, konsumen-konsumen kita ini akan bisa menemukan kita. Oh, kalau saya mau nyari sepatu, ketik keywords sepatu brodo misalnya. Nah itu secara otomatis mereka akan menemukan pilihan-pilihan mereka secara lebih mudah dibandingkan secara offline. Seperti itu. Dan berikutnya adalah kita bisa mendapatkan feedback langsung dari pelanggan. Kita bisa tahu testimoni pelanggan, bagaimana mereka merasakan produk kita seperti apa, gitu. Nah, berikutnya adalah tantangan bisnis. Nah, ini tantangan bisnis di era sosial media itu seperti apa? Jadi kalau yang pertama itu adalah transformasi digital. Karena kan pasti kita
menyadari ya kalau setiap hari itu teknologi semakin maju, semakin canggih, banyak sekali manfaatnya untuk perkembangan dunia bisnis, dapat menghemat waktu, tenaga, biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Nah, tapi transformasi ini bisa jadi menjadi sebuah tantangan teman-teman, karena apabila bisnis ini nggak dijalankan secara tepat, apalagi tidak mengikuti trennya, ya kita akan ketinggalan kayak gitu. Jadi kita harus bisa benar-benar up to date, benar-benar harus melihat, oh sekarang trennya ini toh, oh sekarang lagi tren sepeda nih, misalkan sekarang lagi tren sepeda karena lagi masa corona, banyak orang yang mau menjaga kesehatannya dengan bersepeda. Oh yaudah saya jualan sepeda deh kayak gitu. Jadi kita harus bisa secara up to date melihat situasi dari masyarakat kita itu. Dan selanjutnya adalah kecepatan. Nah, jadi kayak semacam teknologi, si pemilik bisnis ini dituntut untuk bisa adaptif karena masyarakat saat ini tuh menuntut sekali untuk bisa mendapatkan produk atau layanan yang serba cepat itu. Nah, jadi kalau misalnya nggak bisa memenuhi keinginan pelanggan, otomatis ya akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Karena ya kita harus bisa cepet nih, kalau misalnya pelanggan minta ini, mas gimana, bisa nggak saya request ini secara cepat. Kalau misalnya indennya waktunya sekitar sebulan 2 bulan ya kelamaan, saya mending cari yang lain seperti itu. Jadi harus bisa benar-benar cepat dalam berbisnis. Nah, selanjutnya adalah sumber daya manusia. Nah, jadi secara otomatis kita harus bisa memiliki, dengan adanya sumber daya manusia ini kan banyak yang kayak semacam di Indonesia itu surplus dari sumber daya manusia. Nah, ini menjadi tantangan sebenarnya karena kita harus bisa memaksimalkan dari adanya sumber daya manusia yang surplus ini. Nah, selanjutnya juga adanya keadaan di mana masyarakat senantiasa berubah, karena ya pasti secara otomatis, secara cepat pasti masyarakat ini akan melihat bagaimana mereka kebutuhannya. Ya kayak kejadian kemarin lah di corona, bagaimana ketika di awal demand dari permintaan dari masker itu sangat tinggi, hand sanitizer juga tinggi. Nah, ini makin kesini kok hand sanitizer terus masker berkurang permintaannya. Sekarang sepeda yang lebih naik. Nah, itu kita harus bisa menyikapi dari perubahan dari masyarakat yang selalu berubah seperti itu. Nah, juga adanya persaingan yang semakin tinggi karena ya teknologi selalu berkembang, teknologi selalu berubah. Dengan seperti itu otomatis kan manusia-manusia yang ada di negara ini pasti belajar bagaimana mereka tidak ketinggalan zaman seperti itu. Nah, berikutnya adalah zero surveillance. Nah, di sini maksudnya adalah bagaimana kalau sekarang itu kan bisnis itu bisa dilakukan atau dikontrol dari jarak yang cukup jauh karena kan juga masa corona ya, pandemi. Jadi bisa menggunakan email, bisa menggunakan fitur WhatsApp untuk mengontrol. Nah, kadang permasalahan ini kerap terjadi teman-teman. Jadi permasalahan itu kerap terjadi karena dengan adanya metode komunikasi jarak jauh ini bisa kehilangan sosok pemimpin atau dibilang zero surveillance yang tadi yang saya maksud. Jadi di sini padahal karyawan itu butuh nih keakraban dengan pemimpinnya untuk menjalin komunikasi yang baik dan dengan menambah semangat untuk bekerja. Nah, tapi dengan konsep zero surveillance ini sebenarnya itu menjadi peluang dalam pengembangan bisnis di era digital. Loh, kenapa Mas bisa menjadi sebuah peluang? Ya karena pegawai ini dituntut menjadi seorang yang lebih leluasa dalam mengembangkan kreativitas dan peran penting yang tidak hanya dipegang oleh pemimpinnya, tapi semua unit karyawan itu memiliki tanggung jawab bersama untuk bisa menjadi seseorang yang lebih produktif lagi. Nah, jadi konsep zero surveillance ini ya cukup penting, apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Jadi semua karyawan itu dituntut untuk aktif. Nah, tapi jangan sampai di sini overlapping dalam perintahnya kayak gitu, harus bisa mengikuti dari pemimpinnya seperti itu. Nah, di sini berikutnya adalah strategi dalam sosial media marketing. Yang pertama ini penting, ini paling penting menurut saya. Nah, jadi
yang paling penting adalah kita harus pelajari nih selera audiens atau selera customer kita itu seperti apa, terus siapa audiens kita. Nah, jadi kita harus melihat bagaimana produk kita ini kira-kira cocok untuk produk kita kayak gitu. Nah, saya punya kolega, punya teman di Kementerian Kebudayaan, dia mengelola sosial media, namanya Jalur Rempah kalau nggak salah, Jalur Rempah. Nah, dia bilang ya kalau misalnya kita mau menyusun strategi dalam mengusung produk kita harus tahu nih target kita siapa. Kalau saya sih untuk upload sebuah konten Jalur Rempah ya target saya itu umur sekitar 19 sampai 29. Nah, jadi saya harus bisa tahu nih kira-kira untuk mengguide-nya tools sosial media itu seperti apa kayak gitu. Jadi penting banget bagaimana kita harus bisa melihat selera audiens kita seperti apa dan siapa audiens kita untuk menentukan produk kita yang tepat untuk mereka. Itu. Dan yang kedua adalah menentukan platform yang mau disasar. Tentu ya, jadi kita harus bisa fokus. Kalau bisa fokus satu dulu, kalau misalnya berhasil ya bisa merambah ke yang lain. Misalnya nih, teman-teman mau jual sepeda. Nah, jual sepeda itu ternyata bisa lebih produktif atau bisa lebih banyak kejual di Instagram. Karena para customer kita ini sangat bisa mudah dibawa dengan adanya visual dari foto-foto yang ada di Instagram. Oh ya udah, kalau begitu saya menyewa fotografer untuk memfoto produk, kemudian saya manage di sosial media di Instagram. Bagaimana caranya si produk saya ini bisa laku di sana. Oke, kalau misalnya sudah laku di sana, oh saya mau merambah di sosial media yang lain, tepatnya di Facebook, bisa pasang di marketplace. Nah, di marketplace di sana kalau setahu saya itu di Facebook itu banyak grup-grup ya. Nah, itu kalau saya lihat di satu grup itu jumlahnya itu bisa ratusan ribu, bahkan bisa jutaan. Nah, ini tergantung dari teman-teman sekalian bagaimana bergabung dengan grup-grup, misalnya grup sepeda, grup jual sepeda DKI Jakarta, atau grup sepeda jual sepeda Jawa Timur. Nah, itu teman-teman bisa gabung, kemudian bisa memasarkan produknya di sana. Itu saya yakin bisa cepat lakunya karena bisa kejangkau oleh grup-grup tadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah menciptakan konten yang menarik. Ini tentu penting juga. Konten yang menarik harus bisa meningkatkan engagement atau sharing. Kita bisa lihat ya bagaimana salah satu startup yaitu GoPay, ini saya sebut saja brandnya. GoPay itu baru-baru ini mereka membuat sebuah konten dengan teknik copywriting yang sangat brilian menurut saya. Teman-teman bisa cari judulnya itu kalau nggak salah Rendang dan Kikil kalau nggak salah ya. Itu ada di media sosial mereka. Jadi itu sangat-sangat unik sekali. Kalau saya lihat tuh sampai cukup ketawa juga karena lucu iklannya dan itu sangat-sangat brilian iklannya. Nah, seperti itu, iklan-iklan seperti itu tuh lebih mudah diingat. Karena dengan mudah diingat pasti akan tertarik si customer ini untuk bertransaksi dengan si GoPay-nya ini kayak gitu. Karena kita kalau mau membuat sebuah konten ya harus semenarik mungkin, copywriting-nya harus menarik, visualnya harus menarik, bagaimana respon kita dalam menanggapi suatu feedback itu juga harus menarik, harus ramah, jangan judes, jangan jutek. Ini penting sekali teman-teman. Nah, berikutnya yaitu adalah menjadwalkan waktu posting. Nah, di sini biasanya macam-macam beda ya, beda-beda media sosial tuh beda-beda jadwal postingnya. Kalau di Instagram itu kalau tidak salah, kalau saya biasa update itu setiap jam 12 sama jam 3 sore. Itu biasanya adalah waktu ramai bagi orang-orang untuk membuka Instagram. Jadi teman-teman bisa mengupload kontennya di waktu-waktu yang tadi saya sebutkan, atau mungkin bisa di waktu-waktu yang lain tergantung dari target dari audiens yang tadi saya katakan di poin yang pertama. Nah, jadi strategi ini 4 strategi ini bisa teman-teman coba. Nanti kalau sudah dicoba dievaluasi bagaimana kira-kira saya coba berhasil nih. Kalau misalnya kurang berhasil kira-kira dievaluasi lagi apa dari poin
4 poin ini yang kurang dimaksimalkan seperti itu. Nah ini kalau di mana kita itu ada produk. Nah namanya yang tadi saya katakan di awal adalah produk mana menu dan mana post. Nah mana menu dan mana post ini saya posting di Instagram dan juga di YouTube. Ini baru ya karena kita baru launching juga. Jadi mana post dan mana menu ini kita posting di Instagram dengan saya desain bagaimana si calon customer ini bisa call to action atau CTA-nya bisa langsung diarahkan ke CS kita atau diarahkan ke sales kita untuk bisa diproses dalam hal penjualannya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar cepat nih, bagaimana kita jelas mengarahkan mereka, oh saya tertarik, terus ngunjungin profilnya, oh ternyata ada link tree-nya, biasanya kan ada link tree ya, ada link tree, ya udah saya klik, oh ternyata diarahkan langsung direct ke CS WhatsApp-nya si mana ini kayak gitu. Nah itu penting banget teman-teman buat kita membuat call to action dalam sebuah produk itu. Saya juga karena saya juga punya bisnis rumahan makanan, itu saya juga buat call to action-nya di Instagram saya. Jadi bagaimana pentingnya kita membuat call to action agar sales penjual ini bisa cepat tercapai seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya, karena saya membahasnya secara garis besar. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui bagaimana CEO atau mengetahui bagaimana cara menggunakan tools Instagram atau YouTube, Google Analytics dan lain sebagainya, itu mungkin akan dibahas di sesi selanjutnya di Beyondco. Mungkin nanti akan dibuat oleh teman-teman dari Beyondco sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Silakan untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, Mas Obel, ini ada pertanyaan, bisa langsung saya jawab ya? Ini saya lihat di kolom chat juga lumayan banyak yang bertanya. Ini dari Belinda ya, dari Belinda. Pak, tadi sempat disebutkan bahwa Instagram adalah sosial media yang marketnya paling besar saat ini. Tetapi semakin besar sosmed, semakin besar pula penipuan secara online. Nah, bagaimana cara kita bisa menghindari hal tersebut? Karena tidak sedikit pula orang yang tertipu. Ini terputus. Nah, oke, saya jawab ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa melihat ini akun penipu atau bukan, itu bisa kita lihat dari jumlah followersnya dulu yang pertama. Ya. Nah, kalau misalnya jumlah followers ini masuk akalnya itu maksudnya apa ya? Bisa dibilang relate dengan komen-komen atau jumlah likes di postingannya, itu bisa dikatakan akun ini bagus. Maksudnya ngerti ya, paham ya? Jadi ini ada teman saya itu dia ini sempat ketipu sama suatu akun jualan jam, itu followersnya itu 400.000 followersnya, tapi ternyata ketipu. Nah, ternyata setelah saya telusuri akun ini itu tidak relate atau tidak tidak relate ya, maksudnya tidak relate dengan jumlah chat yang ada di setiap postingannya. Kan bayangin ya, 400.000 terus yang komen itu tidak ada di setiap postingannya, yang like itu juga sedikit kayak gitu loh. Nah, dari situ teman-teman bisa melacak bagaimana mereka ini bisa penipu atau bukan kayak gitu. Bisa juga ketika mengecek rekeningnya juga. Ini bisa dicek. Saya lupa cara mengeceknya, tapi teman saya ini yang ketipu membeli jamnya itu, dia itu mengecek rekeningnya, ternyata banyak feedback yang mengatakan bahwa akun ini atau akun rekeningnya adalah penipu seperti itu. Jadi harus benar-benar cermat dalam kita melakukan belanja online. Jadi kita harus lihat testimoni ya teman-teman.
Jadi melihat testimoni, melihat jumlah like, melihat melihat komen-komennya, apakah positif atau apa negatif, ini harus bisa kita lihat secara jelas seperti itu. Itu ya Mbak Belinda. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Friska ya. Bagaimana cara mempengaruhi pembeli supaya memutuskan membeli produk kita di media sosial? Ini suaranya berisik lagi nih. Mungkin bisa di silent dulu. Mas Obel. Soalnya agak ringing suaranya. Suaranya agak ringing. Agak sakit kuping saya soalnya. Cek sound. Mungkin bisa di ini dulu suaranya di mute dulu. Oke, ini saya lanjut aja ya, udah mendingan. Oke, lanjut ke pertanyaannya Mbak Friska. Bagaimana cara mempengaruhi pembeli supaya memutuskan membeli produk kita di media sosial? Nah, ini penting. Teman-teman, untuk teman-teman yang biasa jualannya offline, ini teman-teman bisa mengarahkan mereka untuk beralih ke media sosial. Nah, ini contohnya misalnya beli di Beyondco untuk reseller, atau beli di e-commerce lainnya, dengan cara itu kita memberi semacam kupon atau memberi promo. Nah, dari situ dengan promo-promo itu dikasih catatan. Nanti kalau misalnya sudah dikasih promo, jangan lupa ya dikasih feedbacknya atau ulasan. Nih, ulasan itu sangat-sangat penting menurut saya. Karena apa? Biasanya pembeli itu akan melihat ulasan atau jumlah bintang di suatu produk. Benar nggak? Misalnya nih, kita lihat di Beyondco ada suatu produk ternyata ulasannya bagus. Nah, ini membuktikan bahwa produknya itu bagus loh, kayak gitu. Nah, ini makanya pentingnya kita mengarahkan bagaimana yang tadinya kita jualan offline, itu kita taruh produk kita di media sosial atau di online-nya. Nah, itu penting bagaimana kita bisa memberikan suatu subsidi atau promo atau kupon-kupon yang bisa menarik mereka untuk pergi ke media sosial. Nah, kemudian setelah seperti itu, secara otomatis dengan banyaknya ulasan, itu produk kita tuh akan semakin naik. Akan semakin naik produk kita, paling tinggi lah, kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita nyari suatu produk, secara otomatis produk ini akan muncul paling pertama. Nah, itu biasanya akan diklik oleh calon customer kita. Jadi sering-sering ngasih promo. Nah, kita tahu ya kalau misalnya e-commerce yang ada di Indonesia itu mereka dibiayai oleh investor-investor dari luar negeri sampai triliunan kayak gitu loh. Nah, itu makanya kenapa mereka selalu memberikan promo, tujuannya adalah agar menarik si customer ini agar bisa beralih ke e-commerce yang mereka, seperti itu. Oke, selanjutnya dari Mbak Vina, ada nggak sih bisnis yang paling efektif untuk kami? Nah, sebenarnya kalau pengalaman bisnis ya, jujur kalau saya tuh belum terlalu belum terlalu banyak banget pengalamannya, enggak. Tapi kalau saya sih memulainya dari sedikit demi sedikit. Nah, ini kalau saya boleh sharing, saya ini lagi berusaha untuk merintis bisnis makanan rumahan. Lalu saya juga berusaha merintis usaha fotografi dan videografi. Selain itu juga saya juga kaitkan fotografi dan videografi ini dikaitkan dengan usaha event organizer dan wedding organizer. Karena di antara dua bisnis ini menurut saya itu paling mudah dilakukan begitu. Maksudnya bisa minim budget ya. Karena bisa dimulai oleh siapapun. Nah, contoh kalau misalnya bisnis makan rumahan, kita mau buat donat bomboloni misalnya ya, donat yang sedang viral, itu kita cuma modal sedikit, itu bisa kita kemas secara baik, packagingnya kita cara bagus, nanti
langsung dipasarkan di media sosial kita, dikasih ke teman-teman kita yang kira-kira followersnya tuh udah ribuan. Mas, ini saya kekirimin donat bomboloni saya ya, tolong nanti bisa di-review, terus di videoin, dimasukin ke Instagramik, saya kasih donatnya gratis loh buat Mas. Nah, secara otomatis nanti followers-followersnya mereka itu bisa datang ke kita, kayak gitu loh. Mumpung si teman kita ini belum menjadi selebgram, kayak gitu. Soalnya informasi aja nih buat teman-teman, kalau mau nyewa endorsement dari selebgram itu lumayan mahal banget. Jadi kalau saya dapat info itu, kalau endorse Mbak Anya Geraldine ya, kalau teman-teman tahu Anya Geraldine, itu dia kalau sekali endorse tuh bisa 70-90 juta sekali posting, dan itu mahal banget kayak gitu. Dan tentu saja akan memberatkan kita yang sedang merintis sebuah bisnis kayak gitu loh. Nah, itu bisa kita siasati dengan kita punya temen, dia followersnya 2.000, 3.000 atau 10.000, kita kasih makanan gratis, dia yang senang kita kasih makan. Terus ada efek domino yang ditimbulkan dari pemberian makanan kita tadi, kayak gitu. Itu salah satu bisnis yang bisa efektif untuk Mbak Vina coba ya, kayak gitu. Coba mulai dengan inner circle-nya Mbak Vina, bagaimana nanti bisa dimanfaatkan dengan cara yang baik ya, maksudnya ya, karena kan kita juga memberikan benefit ke mereka dengan kita kasih makanan seperti itu. Oke, kurang lebih sih gitu Mbak Vina. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan lagi pertanyaannya. Ini cukup menarik pembahasannya sih. Ya, keren banget tuh materi yang disampaikan sama Mas Fadri. Nah, Mas Fadri, sosial media. Ya. Mas Fadri bisa dengar suara saya? Iya Mas. Suaranya agak nggak kedengeran. Ya. Nah, kita dari sosial itu kan pasti mempengaruhi perilaku masyarakat ya, teman-teman. Nah, bagaimana sih supaya kita memberikan konten marketing di sosial media kita itu supaya kesannya tidak norak gitu loh. Artinya kan kalau kita promo di sosial media, kadang orang nangkepnya apaan sih, kok lebay banget tuh. Nah, ya. Gimana supaya kita istilahnya menyampaikan informasi produknya positif, terus kemudian mereka bisa terima dan mau beli produk. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya Mas Sobel. Jadi bagaimana kita bisa belajar untuk membuat konten yang baik itu adalah belajar dari yang terbaik, Mas Sobel. Nah, belajar dari yang terbaik itu dari siapa maksudnya? Ya, kita bisa belajar dari teman-teman yang tadi saya bilang ya, yang kayak GoPay, Gojek, Grab atau yang lain sebagainya. Itu mereka punya meskipun mereka memang mereka itu punya dana yang cukup melimpah, mereka bisa menyewa ini, tapi kita sebagai orang yang baru memulai bisnis, kita juga bisa loh memulai itu. Dengan cara apa? Dengan cara ya action gitu. Dengan cara kita beraksi. Beraksi dengan seperti apa? Beraksi dengan cara kita melihat dari panutan ya, istilahnya panutan kita, bagaimana, oh saya seneng nih dengan konsep Instagram, postingan Instagram yang temanya itu minimalis. Oh, kita harus, ya udah kita follow nih orang-orang yang kira-kira dia itu desain konten Instagram itu minimalis. Nah, itu karena kita melihatnya sangat bagus kayak gitu loh, dan orang-orang yang mengikuti panutan kita ini juga bagus kayak gitu loh. Nah, jadi intinya adalah belajar dari yang terbaik. Bagaimana kita bisa belajar dan memasukkan ilmu yang telah disampaikan oleh si panutan kita ini ke bisnis kita kayak gitu. Ini penting banget, dan ini saya pernah terapkan di saya di masa kampus kayak gitu loh. Bagaimana saya juga selain bisnis ya, maksudnya dengan cara saya berbicara atau dengan saya public speaking. Nah, itu saya tuh punya standar bagaimana, oh kayaknya orang ini cocok deh saya jadiin panutan. Oh, saya kira orang ini cocok deh untuk saya bisa ikuti karirnya seperti itu. Nah, itu teman-teman juga bisa mengikuti bagaimana bisnis, bisa mengikuti
banyak lah pembisnis yang sangat-sangat sukses di Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu sih, Mas Sofian. Terima kasih Mas Adi. Terus kemudian kan kita tahu banyak ya sosial media di luar itu yang memberikan beberapa pilihan ke pebisnis supaya ada efektif memasarkan produknya. Kalau menurut Mas Fadli ini ya, tipsnya kira-kira yang lebih jitu kita pakai sosial media apa ya, yang artinya yang supaya produk kita bisa diterima di masyarakat, informasinya juga nyampe dan ada penjualan di sana. Oke. Kalau untuk itu, nah ini pentingnya juga kita mengikuti tren ya, Mas Sobel ya. Pentingnya kita mengikuti tren. Jangan sampai kita di sini ketinggalan zaman. Jangan sampai di sini ketinggalan tren, update. Kita harus menjadi, kalau kita mau menjadi seorang businessman ya harus bisa menjadi seseorang yang up to date kayak gitu loh. Dengan kita up to date, jadi secara otomatis kita bisa tahu situasi yang sedang hype, sedang naik saat ini apa. Contoh, makanya tadi saya contohkan untuk bisa diarahkan posting konten di Instagram. Karena kenapa di Instagram? Karena ya sekarang orang banyak banget yang pakai Instagram. Hampir semua orang punya Instagram. Apalagi anak muda ya, millennials. Mereka itu punya Instagram gitu. Bahkan punya 2 akun, second account yang biasanya buat start kayak gitu. Nah, ini yang kita wajib untuk maksimalkan kayak gitu loh. Jadi menurut saya sih ada 3 sosial media yang teman-teman bisa coba untuk bisa memasarkan produk. Ini media sosial ya, media sosial ada. Yang pertama itu Instagram, yang kedua adalah Facebook, yang ketiga itu adalah YouTube kayak gitu. Jadi kalau di Instagram ini biasanya kita mudah karena lebih low cost, lebih rendah biaya karena kita bisa posting di akun kita sendiri ya. Terus berikutnya adalah di Facebook. Di Facebook sama seperti Instagram karena kan memang ini ya satu perusahaan juga. Jadi di Facebook ini kita bisa masang dengan di akun kita sendiri kayak gitu loh. Kita bisa pasarkan di grup-grup yang tadi saya bilang jumlahnya ratusan ribu, Mas Sobel. Jadi banyak banget ini yang kita bisa untuk maksimalkan. Berikutnya adalah YouTube. Kenapa YouTube? Soalnya di YouTube ini sekarang juga salah satu termasuk platform media sosial yang sedang hype juga karena kan banyak youtuber banyak yang istilahnya viewersnya tuh banyak, penontonnya banyak, bisa sampai puluhan juta. Nah ini yang biasanya dimanfaatkan oleh para pembisnis untuk menaruh ads atau iklan di konten youtuber ini kayak gitu. Ya memang biayanya cukup mahal ya, yang tadi saya katakan sebulan bisa 800.000 atau mungkin bisa lebih kayak gitu ya. Yang namanya bisnis ya tergantung kita budgetnya seberapa, nanti kita sesuaikan kayak gitu sih. Nah ini ada pertanyaan Mas Sobel dari Nat ya. Saya mau tanya lebih efektif mana ya berjualan di berarti yang aktif sekarang mungkin teman-teman ya. Ya, jadi dari Mas Adi tadi kan yang benar-benar lagi populer saat ini kan ada Facebook, kemudian YouTube, sama Instagram. Nah, tapi jangan lupa juga teman-teman para reseller di sini, aplikasinya harus tetap pakai Bianco, gitu ya kan? Kenapa harus pakai Bianco nih? Karena Bianco ini platform bisnis yang menjembatani para supplier dan reseller sehingga kita bisa menciptakan penjualan yang lebih optimal terhadap bisnis kita masing-masing. Nah, betul. Terus kemudian teman-teman para reseller ini saya berpikir juga gabung di Bianco itu caranya sangat mudah banget, simple, nggak pakai ribet ya. Cukup langsung hubungi admin kami di Bianco, aja di bianco.com. Nah, keuntungannya menjadi reseller di Bianco ini adalah pertama kita nggak perlu modal karena modalnya itu modal HP sama pulsa aja. Nah, kemudian karena modalnya kecil, usahanya jelas, bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Lalu kemudian aplikasi platform Bianco itu mudah digunakan juga. Kalau teman-teman Bianco yang katakan, saya kan nggak ada lagi ngomong-ngomong pakai, pasti kita dampingi dari tim Bianco itu untuk bisa menjalankan platform dari Bianco sendiri.
Nah, lalu kemudian jaminan logistik. Nah, jaminan logistik karena apa kita nggak perlu mikir ya, pendaftaran salah dulu cuma promosi aja, jualan aja. Produk-produknya nanti disiapin oleh tim supplier gitu. Jadi timnya apa segala macam supplier yang memfasilitasi seperti itu. Lalu kemudian kita ada program edukasi seperti seminar tadi. Jadi bagi yang merasa saya praktek banget nih ya gitu. Biasanya kan seperti itu ya. Masalah yang perlu koleganya Bianco di sini adalah kita itu bisa transaksi itu dengan menggunakan media lain, contoh WhatsApp atau mungkin di marketplace yang lainnya. Nah itu sangat mudah. Tapi yang jelas nanti transaksinya harus lewat aplikasi dari platform Bianco ini. Nah, bagi para supplier juga tentunya cuma nggak perlu bingung bagaimana cara memasarkan produknya, fokus aja sama bisnisnya masing-masing, nyiapin barangnya, produksi barangnya, nanti Bianco yang beresin bagaimana untuk promosinya dan juga penjualannya seperti itu. Makanya jangan ditunda lagi, segera gabung dengan Bianco. Betul. Nah, kalau Mas Hadi sendiri misalnya kita tahu sendiri kan ya, saat ini dengan kondisi pandemi otomatis kan mempengaruhi perilaku dari masyarakat baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia seperti itu. Nah, kira-kira nih ya Mas, kan memang kalau orang kan maunya semua dijual, kalau nggak ada apa-apa lu minta gua ada, ya kan? Nah gitu. Kira-kira kalau misalnya tips dari Mas Hadi sendiri, produk apa yang paling bisa dijual dengan kondisinya normal seperti ini, Mas? Oke, produk yang paling mudah untuk dijual saat ini adalah saya ulang ya Mas Hadi. Dengan kondisinya normal seperti ini, kira-kira produk apa yang paling cepat laku untuk diperdagangkan? Ya, jadi untuk produk yang paling mudah dijual di saat new normal itu kalau saya amati saat ini adalah makanan, ya, makanan sehat. Ini terutama ya, ini harus digarisbawahi makanan sehat. Kalau makanan biasa sih sudah biasa, tapi kalau makanan sehat yang tujuannya untuk menyehatkan badan, untuk istilahnya meningkatkan imun tubuh, ini yang biasanya dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini. Karena keadaannya ya pandemi, keadaannya orang lagi malas keluar, malas menerima barang-barang dari luar, ya jadi kita sebagai seseorang yang bisa menyikapi bisnis ini, kita juga bisa menyediakan berbagai jenis makanan sehat. Selain itu, kita juga bisa menjual hand sanitizer. Nah, di sini hand sanitizer ini bisa tentunya hand sanitizer ini bisa sangat berguna banget atau sangat laku lah saat ini, karena kan lagi masa pandemi ya, kemana-mana harus kita cuci tangan. Kalau cuci tangan kan ribet ya, pakai sabun, pakai ini. Nah ini kita cukup pakai hand sanitizer aja, apalagi kita bisa pakai hand sanitizer dari produk dari Waterary kayak gitu. Nah di sini produk Waterary ini cukup sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Jadi teman-teman bisa menggunakan hand sanitizer dari Waterary itu. Bisa banget untuk dijual bagi teman-teman yang mau jadi reseller apalagi di Bianco gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Mas Obel? Ya. Ada pertanyaan lagi kah? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas. Iya, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi hari ini. Seperti yang diinformasikan sama Mas Hadi tadi, jangan lupa nih salah satu produk unggulan yang bisa kita jual dan kondisi saat ini pasti banget Waterary bisa membantu untuk meningkatkan pendapatan kita. Nah di Bianco sendiri kan kita selain penjualan langsungnya itu masing-masing reseller pasti dapat komisi yang keren. Dengan direct sales itu 10%, kemudian dengan rekanan kita di level baris pertama itu ada 2%, di level kedua ada 4%. Jadi untungnya double. Nah, Waterary ini produk yang laris manis ini. Yang terakhir, bagaimana cara memaintain sosial media kita? Samping kita ngikutin tren, kadang kan
tim dari pemilik bisnis kan mereka kehilangan ide gitu. Saat ini kan kalau misalnya ikuti tren semuanya orang dulu katakan dengan sepeda ya kan, terus kemudian harus banyak yang artinya perilaku di luar dengan kondisi yang ini. Itu bagaimana supaya kita itu berbeda dalam artian produk yang artinya produk itu memiliki lifetime yang panjang gitu Mas. Oke. Jadi kita juga harus bisa melihat bahwa manusia ini tidak bisa jauh-jauh. Maksud saya bagaimana ya kita menemukan ide kreatif supaya putus-putus Mas suaranya, nggak kedengeran. Bisa diulangi lagi? Oke, sorry. Ya, nah, kita kan tahu sendiri dengan saat ini supaya produk kita itu langgeng atau memiliki lifetime selalu, maksudnya dalam artian apapun kondisinya produk kita selalu menjadi suatu kebutuhan daripada para konsumen seperti itu. Yaitu bagaimana cara untuk memaintenance-nya Mas? Oke, cara memaintenance-nya. Jadi cara memaintenance-nya itu yang pasti adalah kita harus konsisten. Mas Fadli, bisa dengar suara saya? Ya, sudah. Oke. Ya. Jadi jawabannya adalah kita harus bisa konsisten untuk bisa tetap langgeng ya, istilahnya langgeng dalam menjalankan bisnis kita. Apalagi kalau kita manusia itu tidak bisa yang namanya jauh-jauh dari sandang, pangan, papan. Nah, ini teman-teman bisa istilahnya membuat bisnis dari 3 kategori ini, sandang, pangan, papan ya. Kalau nggak makanan, tentang baju, tentang properti, nah itu teman-teman bisa untuk istilahnya melanggengkan bisnis teman-teman, karena itu tidak jauh-jauh dari kebutuhan dasar dari manusia kayak gitu. Itu penting. Yang penting adalah konsisten untuk memulai bisnis kayak gitu. Berarti ya itu tadi dari informasi dari Mas Fadli, kita tetap harus konsisten dan komitmen ya menjalankan bisnis kita apapun keadaannya. Pasti kalau kita mau berusaha, pasti kita menemukan ide kreatif supaya produk kita selalu diterima oleh masyarakat dan penjualan kita sendiri pun juga semakin meningkat dengan kondisi segala macam. Ya. Terima kasih Mas Fadli untuk malam hari ini. Mudah-mudahan next time kita bisa jumpa lagi di Bianco Rumpi tema yang berbeda.